Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, yaitu Galeri Farm Organik, teman-teman ya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, dilancarkan rezekinya, juga selalu diberi keselamatan dimanapun kalian berada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menginformasikan bahwa pembangunan atau perkembangan yang di minggu kedua ini, pembangunannya itu sempat terhenti teman-teman ya, bahkan sampai sekarang dari 5 hari ke belakang, dikarenakan cuaca yang tidak memadai teman-teman. Cuacanya yang tidak memadai selama 5 hari ke belakang itu hujan sama angin terus. Jadi kalau misalkan kita dipaksakan untuk membangun tenda ini teman-teman, jadi sedikit agak berbahaya gitu teman-teman ya, apalagi di cuacanya seperti ini, angin yang kencang. Dan walaupun misalkan kita paksakan membangun tenda stroberi ini teman-teman, itu percuma juga teman-teman ya, agak sia-sia ya kalau misalkan sudah jadi ya. Percumanya kenapa ya, di saat musim angin seperti ini teman-teman, kalau stroberi sudah jadi 100% di atas, misalkan 90% ya sama atapnya kan pakai ini plastik UV teman-teman. Ini angin juga kencang ya, lebih kencang, apalagi kalau malam lebih kencang dari ini teman-teman. Kalau ini ya bisa dibilang sedang-sedang aja ya kalau seperti ini. Nah jadi teman-teman, misalkan kan di atasnya pakai plastik UV teman-teman ya, plastik UV nanti kalau terkena angin bisa merusak buat tenda stroberinya teman-teman. Begitu saya melihat tenda saung di sebelah juga pada bolong teman-teman ya. Yang di sini ini juga sama nih, pada rusak semua teman-teman. Apalagi kalau apalagi kalau di malam hari teman-teman, di malam hari itu lebih parah daripada ini. Kemarin 3 malam ya, 3 malam berturut-turut nggak berhenti ininya anginnya, terus tiap malam gitu. Ini juga sore ya, sekitar pukul 17.26 ini sore juga masih ada angin nih, kencang kan seperti ini teman-teman. Begitu teman-teman. Kemarin juga saking kencangnya angin di sini malamnya gitu ya, sampai pohon pisang punya ayah saya di pruning teman-teman. Nih, yang ini juga sama ya, di pruning. Dikarenakan kalau tidak di pruning atau dipotong daunnya, bisa menyebabkan keruntuhan teman-teman, nanti yang ada tumbang. Karena sayang juga ya, udah ada buahnya. Yang di sana juga sama tuh, yang di sini gitu teman-teman. Karena akhir-akhir sekarang angin tuh kencang seperti ini teman-teman nih. Jadi ya mau tidak mau kita harus menunggu sampai cuacanya mereda teman-teman ya. Kalau sudah mereda baru kita siap mengambil bambunya ke bawah, bisa gitu. Kalau sekarang mengambil bambunya ke bawah itu lumayan cukup berbahaya teman-teman ya, nggak mudah gitu. Di cuaca mereda juga udah susah gitu teman-teman, apalagi di cuaca sekarang saat ini gitu, susah teman-teman ya, berbahaya buat kita semua yang bekerja, buat para pekerja gitu teman-teman. Kemarin juga ngambil bambu sebelum ada angin ya, ini baru 3 bambu nih. Oh udah dikatasin 1 ya, 2 dikatasin. Yang ini 1 nih teman-teman, sisa 1 dikatasin 2 kemarin. Nah yang ini nih, ini sama ini 2 teman-teman, ini 1. Kemarin baru 3, baru ngambil bambu 3, malah cuacanya yang tidak memadai gitu teman-teman, keburu angin besar seperti ini teman-teman. Jadi ekstrim juga
Jadi begitulah teman-teman ya. Tapi inti dari video ini teman-teman, saya hanya ingin menunjukkan perkembangan strawberry yang sudah saya perlihatkan di minggu kemarin teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang penasaran, ikuti terus video ini sampai selesai, jangan kemana-mana ya teman-teman ya. Oke, cekidot. Nah teman-teman, jadi seperti inilah kondisi perkembangan strawberry yang sudah saya diperlihatkan ya di minggu kemarin. Itu bentar teman-teman, ini anginnya kencang banget. Oh ya Allah, lihat. Sayang banget kalau misalkan ini roboh pohon pisang. Sudah ditanam lama-lama nanti roboh gitu kan. Ini makanya pada pakai ini, pakai bambu ya. Di sini pakai bambu ke atas biar nggak roboh gitu, pakai penyangga gitu teman-teman. Bentar ya teman-teman, anginnya sangat kencang. Nah jadi seperti inilah teman-teman ya. Mohon maaf sempat terjeda juga karena anginnya lumayan cukup kencang teman-teman. Nah sekarang alhamdulillah teman-teman sudah ada perkembangan ya. Ini di hari ke-7 ya, di hari ke-7 setelah kami perlihatkan di video sebelumnya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum melihat video part satunya, kalian bisa lihat di link deskripsi teman-teman ya. Saya taruh di deskripsi linknya. Dan inilah teman-teman perkembangannya. Sekarang sudah ada ini apa, calon tunas baru, calon daunnya ya, calon daunnya sekarang udah mulai tumbuh alhamdulillah. Nih pada kayak gini. Cuman teman-teman, karena kemarin itu kan selama 3 malam berturut-turut ya, nggak ada angin gitu, ada angin kayak gini nih, cuacanya ekstrim, anginnya besar selama 3 malam berturut-turut, nggak berhenti. Pohon stroberi ini sempat terganggu teman-teman ya. Terganggunya kenapa? Kemarin itu sempat tertimpa triplek ke sini juga, dan untungnya yang terkena itu cuma ini sama yang ini juga sempat kena teman-teman. Kan di sini ada triplek nih, triplek besar, terbawa angin terus sampai jatuhnya ke area sini teman-teman. Begini jatuhnya. Ini juga pakai penyangga nih teman-teman. Ini pohon cecendet. Ini sebenarnya ini patah nih teman-teman. Tuh, ini patah. Makanya saya pakai penyangga seperti ini biar bisa utuh lagi ininya apa, pohon cecendetnya, biar nggak patah. Nah begitu teman-teman. Ini ada bekas ininya ya, ini patah juga nih, bekas kemarin tertimpa triplek. Yang di sini yang lebih parah nih teman-teman. Kemarin itu kan ada ini apa, ada bunga yang udah tinggi ya. Nah ini nih contohnya, yang ini nih. Kemarin itu kayak gini kan, terus patah, sekitar 3 daunan yang patah teman-teman, termasuk yang gini nih, gitu teman-teman. Dan ada tambahan 1 bibit stroberi teman-teman. Ini sulur yang dari pohon stroberi yang ada di depan rumah saya teman-teman. Kemarin itu di sini banyak kutunya teman-teman ya, kutu hitam. Tapi sudah saya tindak menggunakan air bawang teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada lagi semenjak saya semprot pakai air bawang. Waktu itu kan saya ambil sulurnya disimpan di tempat pot seperti ini. Setelah 10 harian saya gunting, baru saya taruh di sini gitu teman-teman. Sebenarnya di sini juga bisa ya teman-teman ya. Sekarang ya, untuk sekarang juga bisa di umur kayak gini. Ini sekitar umurnya 10 harian ya.
sebenarnya sudah bisa dipindahkan ke tempat seperti ini ya. Sebenarnya sudah bisa, cuman karena media tanamnya punya saya itu belum siap teman-teman, belum disiapkan gitu. Jadi sementara ya di sini aja dulu gitu. Nanti kalau sudah siap media tanamnya baru saya pindahkan begitu teman-teman. Dan tempatnya juga belum siap gitu teman-teman, kan yang di tenda itu belum jadi gitu teman-teman. Jadi sementara yang di sini juga biarin aja dulu lah kayak gini gitu teman-teman ya. Pada kayak gini terkena hujan nggak apa-apa lah sementara gitu ya. Mungkin paling lama itu 1 bulanan ya kita simpan di tempat seperti ini gitu, nggak apa-apa lah. Yang penting masih bisa berkembang gitu ininya, daunnya nih begitu. Dan ini juga yang kemarin itu kan cuma 1 ini ya yang tumbuh ya. Sekarang alhamdulillah sudah tumbuh lagi tunas baru nih kayak gini teman-teman. Terus kenapa saya kasih tanda tali seperti ini, itu karena sebelumnya stroberi yang ini itu hampir mati teman-teman, hampir mati, dan yang tersisa cuma 1 daun ini. Sebelumnya kan saya disimpan di tempat yang gelap ya teman-teman ya, di tempat yang gelap, jadi si perakarannya itu membusuk, jadi tidak berkembang secara normal gitu, malah yang ada busuk gitu kan, terkena lembab, mungkin terlalu lembab ya begitu teman-teman. Tapi sekarang sudah saya pindahkan ke tempat terbuka seperti ini teman-teman. Alhamdulillah sekarang tunas-tunasnya udah pada tumbuh semuanya ya, semuanya. Ini juga baru nih, ini baru, dan ini yang kemarin saya tunjukkan, ini juga baru tumbuh lagi nih tunasnya ya. Calon daun ini sudah tumbuhnya bagus-bagus teman-teman. Ini bagus, ini juga bagus, dan ini juga ini yang kemarin saya bicarakan bahwa ini yang umurnya sudah 1 tahun ya, kurang lebih begitu teman-teman. Nah, dan yang ini juga sama nih teman-teman ya. Tapi resiko kalau kita menyimpan di daerah, maksudnya resiko kita menyimpan di tempat seperti ini ya teman-teman, resikonya yaitu hama, salah satunya ulat teman-teman ya. Kalau ulat ya jangan dibahas ya, di sini juga banyak ya. Nah begitulah, salah satunya ulat sama semut ya, itu yang jadi penyebab pengganggu ya buat tanaman stroberi kami yang di sini teman-teman. Buat para petani juga sebenarnya itu hama teman-teman ya, mengganggu juga gitu. Dan kemarin juga di sini ada sekitar 3 ulat ya ke sini. Ulatnya dari mana itu ya? Dari sini, dari gulma ini teman-teman nih, dari gulma. Dan ini juga ada nih bekasnya, bekas gigitan ulat. Ini sebagai tanda teman-teman, tanda bahwa ada jejak ulat di sini gitu teman-teman. Kalau kita biarkan di merayap ke daun stroberi ini, biasanya dimakan ini. Ya begitu teman-teman. Kalau kita biarkan si ulatnya itu merayap ke area ini, biasanya memakan daun-daun stroberi ini teman-teman. Yang di depan rumah juga sama, bahkan lebih parah di sana di rumah. Bekas gigitan ulatnya ya, tapi sudah saya urus gitu, lalatnya udah saya usir lah gitu. Kemarin juga yang di sini saya buang teman-teman. Sebenarnya tadinya saya mau matiin teman-teman, ulat, maksudnya bukan lalatnya, ulatnya mau saya matiin, tapi karena saya nggak tega ya mau matiin ya, tapi saya buang aja gitu. Sebenarnya itu salah satu hama atau pengganggu buat petani gitu teman-temannya gitu.
Dan ini stroberi yang kemarin saya tunjukin teman-teman ya. Kemarin itu kan cuma satu nih, di sini cuma satu ya, dan sekarang udah tumbuh lagi dua, jadi tiga daun. Apalagi di saat pertama itu belum ada daun sama sekali, cuma ini doang dua nih. Sekarang alhamdulillah semenjak dipindahkan ke tempat terbuka sudah pada tumbuh, mulai pada tumbuh ya, tunas-tunas barunya. Saya sengaja nggak dipetik ininya apa, nggak dipangkas ya, sengaja biar teman-teman tahu juga perkembangannya bagaimana gitu. Stroberi yang posisinya di sini, yang di sini bagaimana, yang di sini bagaimana gitu. Ini juga nggak saya petik ya, di sini nih. Gitu teman-teman. Ini juga sudah ada mulai ini apa, berbunga ya, bunga. Tapi feeling saya ya ini nggak akan sempurna bunganya, apalagi di musim hujan seperti ini, terkena air nggak bakal sempurna lah. Contohnya kayak kemarin yang di sini busuk, teman-teman, busuk saya buang. Tapi saya kan penasaran gitu, siapa tahu gitu kan bisa sempurna. Nah gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, buat teman-teman yang nanya, Bang kenapa sih nggak disemprot pakai pestisida saja gitu, misalkan ada yang nanya ya teman-teman ya. Itu sengaja saya tidak dikasih pestisida atau penyemprot hama ya teman-teman. Saya sengaja biarin kayak gini, karena di musim hujan kayak gini itu percuma teman-teman. Nanti yang ada kalau misalkan kita terlalu sering menyemprot pestisidanya, bisa mengganggu pada tanaman juga teman-teman begitu. Terkecuali kita menggunakannya 1 atau 2 minggu sekali gitu teman-teman. Tapi kan karena cuacanya seperti ini, jadi ya percuma juga gitu teman-teman. Ini kan awalan ya, awal pembukaan cuacanya kayak gini ya. Ini sekarang itu bulan Desember teman-teman, jadi masih permulaan lah cuacanya begini gitu. Jadi sekitar 2-3 bulan lagi kayak gini terus aja teman-teman begitu. Jadi saya merasa percuma gitu kalau misalkan kita semprot pakai pestisida begitu teman-teman. Jadi sengaja saya biarin aja kayak gini. Nanti setelah saya pindahkan ke tempat yang tadi di tenda stroberi tadi ya, baru saya tindak gitu, baru saya urus pakai disemprot pakai ini apa, pestisida gitu ya, buat mengusir ininya apa, jamur-jamur atau hama ya. Insya Allah nanti teman-teman kalau sudah dogi, ini ada dogi teman-teman. Ada si dogi itu. Malu dia. Ini apa, insya Allah teman-teman kalau sudah kita pindahkan ke tempat yang tadi ya, di tenda stroberi tadi, kalau sudah jadi ya, insya Allah semuanya akan baik-baik lagi teman-teman, akan kembali normal lagi. Dan yang sakit-sakit misalkan yang kurang tumbuh, yang kerdil nih kayak gini nih, bakal bagus lagi teman-teman setelah kita pindahkan ke tempat yang tadi gitu ya. Oke teman-teman, jadi dikarenakan sekarang sudah sore ya, sekitar 17.46, dan cuacanya juga tidak mendukung teman-teman ya. Ini lagi hujan nih, tuh pada basah, ini juga lagi hujan kondisinya. Jadi dan agar tidak terlalu panjang durasi videonya, mungkin saya akhiri dulu videonya sampai di sini teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau ngasih saran atau apa, kalian bisa komen di pin komentar di bawah ini teman-teman ya. Iya, dan buat teman-teman yang bertanya, misalkan ada yang bertanya nih, Bang, membudidayakan stroberi kok pakai bibit yang kayak gini, yang hampir mati gitu teman-teman. Misalkan kalau ada yang bertanya ya, saya jawabnya begini teman-teman ya. Saya sengaja membibitkan stroberi yang hampir mati seperti ini teman-teman. Itu karena saya itu selalu penasaran teman-teman begitu. Lagian sebelumnya itu enggak kayak gini nih ya teman-teman. Sebelumnya enggak kayak gini. Sudah saya
bilang kan di video sebelumnya nggak kayak gini, itu subur bagus. Terus kalau ada yang nanya nih teman-teman, kalau udah hampir mati kenapa gak dibuang, gak diganti yang baru aja begitu teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi teman-teman, saya itu kan penasaran kalau sudah kayak gini itu memang saya pengen tahu gitu perkembangannya bagaimana gitu teman-teman. Itu perkembangannya bisa mati atau bisa tumbuh lagi atau gimana gitu teman-teman ya. Jadi ya begitulah intinya teman-teman ya, kalau misalkan ada yang nanya seperti itu. Oke teman-teman ya, saya ini sekarang jam 17.48, saya akhiri dulu videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya yang disengaja atau yang tidak disengaja, mohon maaf ya teman-teman ya, mohon dimaafkan. Sekian dulu, saya pamit undur diri. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.